Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Bro-Rahman dan masih tetap di channel Bro-Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba membicarakan tentang permasalahan di makan ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, walaupun makannya dijaga atau misalkan makan pantrangan sekalipun gitu teman-teman ya, itu pasti agak tidak nyaman gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan Pak nih saya makannya udah dijaga nih, jangankan untuk makan makanan yang ada pantrangannya, yang tidak ada pantrangannya juga kalau kita konsumsi itu bisa mengakibatkan ada perasaan tidak nyaman ya, baik itu begah, kemudian sering ingin muntah gitu teman-teman ya, sering mual dan sebagainya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami tentang permasalahan di makan, kenapa bisa begini, biar kalian tidak bingung, biar kalian mulai paham gitu teman-teman ya, biar kalian itu tidak berpikir yang lain-lain, tolong tonton videonya sampai habis, jangan skip, biar kalian itu ya mudah menanganinya gitu teman-teman. Ketika sudah paham ya kita pasti bisa mudah menanganinya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang ada di kolom komentar di video sebelumnya ya, mohon maaf sekali kalau seandainya pertanyaan kalian atau komentar kalian belum saya sempat jawab gitu teman-teman ya. Karena tadi pagi itu seperti biasa, aktivitas biasa ya, sering mengunjungi teman-teman yang belum membaik, kemudian pulangnya juga itu saya itu biasanya selalu langsung mancing gitu teman-teman. Dan hari ini juga saya mengunjungi teman itu sampai jam setengah dua ya, sampai jam setengah dua, dan kemudian dilanjut mancing, dan sekarang mancingnya itu kemalaman baru pulang ini ya. Nah itu teman-teman, jadi belum sempat menjawab kolom komentar komentar-komentar dari teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share. Bahkan video yang sekarang yang judulnya tentang makan itu juga sudah saya share ya di video-video sebelumnya. Namun banyak para pendatang yang baru, jadi videonya akhirnya diulang lagi. Nah itu teman-teman, tetapi nggak apa-apa lah, semoga saja minimal menjadi teman kalian lah saat kalian sedang merasakan tidak nyaman dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, karena ini banyak sekali teman-teman yang baru bergabung nih ya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian. Kemudian yang lebih pentingnya lagi, biar kalian tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung ini sesering mungkin, biar kalian itu termotivasi, terhibur, atau minimal ya bisa menjadikan teman ya, teman saat kalian sedang merasakan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang sedang tidak nyaman-nyamannya. Jadi dimohon tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, yang namanya makan itu tuh banyak sekali keluhannya ya. Jadi di sisi lain kita itu butuh makan gitu loh teman-teman. Karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sangat penting sekali yang namanya makan ya. Jangankan untuk orang yang terkena gangguan asam teman-teman ya, orang yang tidak terkena gangguan asam juga itu butuh makan gitu teman-teman. Dan orang yang tidak terkena asam itu makannya porsi sedikit saja, itu tenaganya mungkin hadir terus ya sampai sore bahkan gitu ya teman-teman. Nah tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu perlu makan lebih teman-teman ya. Kenapa perlu makan lebih, butuh gizi lebih gitu teman-teman ya? Karena kita itu nggak aktivitas, nggak olahraga, nggak bekerja keras juga, energinya cepat habis, terus terkuras ya. Kenapa seperti itu? Karena yang menguras energi kita itu ketika terkena asam dan anxiety psikosomatis bukan dari tenaga teman-teman ya, tetapi lebih besarnya itu dari pemikiran kita teman-teman ya. Saat berpikir keras, saat berpikir besar gitu teman-teman ya, itu bisa menguras energi kita itu dengan cepat teman-teman ya. Walaupun untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini punya ciri khas ya, ketika dikatakan di teks misalkan
kamu itu banyak pikiran. Dia suka mengelak teman-teman ya. Pikiran apa? Saya nggak banyak pikiran teman-teman ya. Nah itu padahal tanpa disadari kalian itu banyak pikiran. Nah cara mengingatnya seperti apa? Ingat saja, apakah setiap hari kalian selalu memikirkan tentang penyakit, memikirkan tentang sensasi, memikirkan tentang ratapan nasib? Kenapa saya nggak sembuh-sembuh? Kenapa saya nggak kayak orang lain? Nah itu teman-teman, dan itu tanpa kalian sadari itu menjadi stres tersendiri atau banyak pikiran atau pemikiran yang sangat besar sekali. Dan akhirnya tanpa disadari energi kita juga terkuras dengan habis. Nah itu teman-teman, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis harus mempunyai atau harus mempunyai makan lebih gitu teman-teman, harus mempunyai gizi yang lebih gitu teman-teman ya. Jadi kita itu terkurasnya itu sama dua faktor teman-teman ya. Yang pertama dari pemikiran, yang keduanya ya mungkin karena memang beraktivitas, menjalankan metode-metodenya, menjalankan jalan-jalannya biar cepat pulih. Nah itu teman-teman ya, akhirnya ada dua motor yang menguras energi kita. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian ditambah lagi kalau misalkan pencernaannya belum membaik, ya sudah ya pasti lemesnya itu bakalan subhanallah ya, sangat besar sekali yang namanya lemesnya. Karena apa? Karena ketika kita makan atau mengkonsumsi apapun yang banyak gizinya, itu tidak terserap dengan sempurna teman-teman. Yang biasanya mungkin sebelum terkena gangguan asam, kita itu makan nasi, kemudian serapan energinya itu mungkin 100%. Nah ketika pencernaannya tidak membaik, ya mungkin serapan gizinya itu, serapan untuk tenaga kita itu teman-teman mungkin cuma 20% atau 30%. Ditambah lagi, dikuras lagi dengan kita banyak pikiran, kemudian beraktivitas, ya sudah habis energinya. Makanya sering kebanyakannya itu kelayangan, kemudian sering lemas gitu, karena keseimbangan tubuhnya itu terganggu. Kenapa bisa terganggu keseimbangan tubuh? Ya nggak terganggu gimana teman-teman, kebutuhan gizi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu tidak terpenuhi setiap harinya. Nah itu teman-teman ya, jadi pahami saja ke sana. Nah tetapi kalau misalkan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika sudah menyadari kita itu butuh makan, apapun yang terjadi kita itu harus makan, minum. Nah tetapi Pak, saya itu ketika makan sensasi tidak nyamannya itu selalu hadir. Kenapa bisa seperti itu ya? Nah makanya pahami saja biar kalian tidak berpikir yang lain-lain gitu teman-teman ya. Ketika kalian mengkonsumsi makanan, walaupun makanan itu tidak ada efek sampingnya atau misalkan makanannya makanan yang aman, tetapi ketika kita konsumsi itu ada perasaan begah, kembung ya, kemudian agak keliengan gitu teman-teman ya, kemudian dadanya terasa panas, perutnya terasa panas gitu teman-teman ya. Kadang suka ingin muntah karena sering mual gitu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Patut kalian ketahui teman-teman ya, berarti itu asam lambung kaliannya itu belum normal teman-teman. Ini di sini saya jelaskan dua dulu ya. Yang pertama ketika asam lambungnya belum normal gitu teman-teman ya. Nah nanti saya ceritakan asam lambung yang sudah normal, tetapi untuk makanan-makanan yang lain, misalkan untuk aman-aman, untuk makanan yang aman nggak ada sensasi, tetapi untuk makanan yang lain yang pantrangan, kenapa terjadi lagi nanti saya ceritakan gitu teman-teman. Yang sekarang saya akan ceritakan dulu. Ketika kita konsumsi makanan yang aman itu suka begah. Kenapa seperti itu teman-teman ya? Nah biasanya asam lambungnya belum normal teman-teman. Jadi asam lambung yang nggak normal itu ya menyebabkan ada kandungan gasnya gitu teman-teman. Jadi kita kenali saja dulu, ketika kita makan atau mengkonsumsi makanan yang kita telan masuk ke dalam lambung, di dalam lambung itu makanan kita itu diurai teman-teman ya, diurai sama asam lambungnya teman-teman. Jadi dihancurkan asam lambungnya. Nah tujuannya biar nanti setelah dihancurkan di usus, diurai gitu teman-teman ya, ketika masuk ke usus, turun ke bawah, masuk ke usus, baru di usus itu diambil sari-sarinya ya, gizinya, vitaminnya dan sebagainya. Pokoknya nilai kebaikan untuk tubuh kita itu diserap oleh usus kita, turun ke bawah itu akhirnya menjadi BAB. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi di sini saya jelaskan di masalah lambung dulu ya. Ketika mencerna itu ya, ketika mengurai makanan itu karena asam lambungnya tidak normal, itu bisa menyebabkan ada timbulnya gas gitu teman-teman. Dan akhirnya kalau misalnya menimbulkan gas itu perut itu terasa begah ya, kembung. Nah kemudian ada mualnya. Kenapa ada mualnya? Karena yang namanya gas itu sifatnya mendorong teman-teman ya. Jadi serasanya itu kita itu ingin muntah.
mual teman-teman ya, padahal itu gas yang keluar, yang ingin keluar, yang mendorong keluar, mendorong esofagus teman-teman ya. Akhirnya ketika kita sering mual, kalau misalkan kitanya kewalahan ya pasti muntah gitu teman-teman ya. Nah tetapi apakah itu berbahaya? Tidak juga teman-teman ya, sama sekali tidak berbahaya. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana sih Pak cara menanganinya biar asam lambungnya itu tidak menyebabkan ada gasnya, agar tidak menimbulkan gas gitu teman-teman ya. Cuman sering minum air hangat aja pelan-pelan teman-teman ya. Logikanya begini teman-teman, ketika asam lambung nggak normal itu ada gasnya, ketika kita campur air putih, air mineral, air hangat, itu kandungan gasnya itu bisa berkurang atau asam lambungnya itu bisa menjadi normal teman-teman ya. Nah itu, nah kemudian ingin mengeluarkan gasnya juga dengan air hangat. Kenapa bisa? Apakah bisa seperti itu? Bisa teman-teman ya. Ketika kalian minum air hangat pelan-pelan, itu sendawanya terpicu teman-teman ya. Dan ketika sendawa itu kembungnya akan berkurang teman-teman ya. Nah seperti itu wajarnya seperti itu. Apakah berbahaya? Tidak teman-teman ya. Nah tetapi Pak bagaimana nih kembungnya walaupun sudah minum, tetapi sendawanya itu tidak hilang-hilang ya, tidak terjadi gitu. Jadi terus saja kembung. Nggak apa-apa teman-teman ya, bantu dengan misalkan kita pijit gitu supaya sendawa aja gimana. Dan kalau nggak sendawa juga kalian nggak bahaya sih sebetulnya. Nanti lambat laun juga ketika sudah minum air hangat pelan-pelan itu pasti akan sendawa. Entah jam itu juga ketika kalian minum, entah 2 jam kemudiannya, entah 3 jam kemudian, itu pasti bakalan sendawa. Nah itu teman-teman, nggak sendawa teman-teman ya. Nah itu pengalaman saya, karena di sini saya ceritakan itu sesuai pengalaman saya gitu teman-teman. Karena kalau misalkan saya mau memberikan tips itu saya harus dokter, saya harus ahli hipnoterapi, saya harus ahli medis. Tetapi saya itu hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selang beberapa tahun dan kemudian merasakan banyak sensasi termasuk di sensasi itu. Nah itu teman-teman, jadi saya bagikan tips cara menangani saya teman-teman. Dan kemudian ketika saya jalani waktu itu alhamdulillah ya, ketika sendawa ya nyaman gitu teman-teman ya. Tetapi kalian jangan heran juga ya, ketika kalian sering mengalami seperti itu, kalian nggak usah heran gitu teman-teman, berarti asam lambung kaliannya belum normal teman-teman ya. Pahami saja ke sana. Nah sekarang bagaimana cara menormalkan asam lambung kita itu? Ya kembali lagi ya, harus sering banyak minum teman-teman. Karena kalau misalnya kita lihat asam lambung yang nggak normal itu bisa kapasitasnya bertambah gitu teman-teman, atau misalkan nilai keasamannya yang bertambah teman-teman ya. Dan biasanya yang menyebabkan kembung itu karena nilai keasamannya yang bertambah gitu teman-teman. Dan kalau misalkan asamnya kan kita tahu sendiri ya, asam lambung misalkan asamnya segitu. Nah karena semakin asam itu ya menjadi nggak normal teman-teman. Dan biasanya yang semakin asam itu menyebabkan pembusukan terlalu dini ya di dalam lambung kita. Dan yang namanya pembusukan di makanan karena asam lambung itu ya pasti menyebabkan gas, ada kandungan gasnya. Contoh lah beginilah, untuk contoh sepelenya, contoh kecilnya, kalau misalkan kita memasukkan nasi kemudian dimasukkan ke dalam plastik, kita ikat, itu lama kelamaan dia itu akan mengembung teman-teman ya. Plastiknya akan mengembung karena di situ ada pembusukan teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalnya pembusukan di lambung kita itu apakah tidak berbahaya? Tidak teman-teman ya, sama sekali tidak gitu teman-teman ya. Karena apa? Karena pekerjaannya lebih bagus ya, karena terlalu asam gitu teman-teman. Yang biasanya pH-nya mungkin beberapa persen, nah sekarang pH-nya itu menjadi terlalu terlalu tinggi, terlalu besar gitu teman-teman. Jadi terlalu asam gitu. Jadi pembusukannya yang harusnya misalkan minimal orang yang normal itu misalkan 2 jam atau per 3 jam atau misalkan 1 jam. Nah ini kita kalau misalkan asam lambungnya pH-nya terlalu besar atau terlalu asam gitu teman-teman ya, ketika masuk nasi atau makanan itu langsung membusuk karena pencernaannya sangat bagus sekali gitu teman-teman. Jadi nggak bahaya juga gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi makanya pahami saja ke sana. Nah bagaimana cara menanganinya? Seperti saya jelaskan tadi, sering minum air hangat pelan-pelan aja biar sendawanya itu cepat keluar gitu teman-teman ya. Nah kalau misalkan sendawa nggak keluar juga, paling nanti bisa dikeluarkannya dengan kentut. Biasanya suka mengikuti dengan makanan ya, BAB gitu teman-teman, dan itu suka kentut gitu teman-teman ya. Nah makanya untuk BAB juga untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika suka mengalami perutnya kembung, begah, itu kalau misalkan dilihat dari BAB, ciri khasnya itu BAB-nya itu suka berbuih ya,
suka berbuih, berbusa, kadang encer, berbusa. Nah itu teman-teman, itu ciri khasnya ya, ketika asam lambungnya pH-nya semakin tinggi gitu teman-teman ya. Nah itu, tetapi nggak bahaya juga gitu teman-teman, sering minum air hangat aja. Nah kemudian sekarang kembali lagi sama ini, sama yang makanan yang tidak yang makan makanan yang pantrangan. Saya tuh makan yang biasa-biasa saja Pak, makannya misalkan selalu dijaga, tidak ada sama sekali perasaan begah atau sensasi tidak nyaman, itu tidak ada. Cuman untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang baru yang ada pantrangannya, kenapa kita itu ada begah lagi, kemudian agak kelayangan lagi, ada nggak nyaman lagi gitu teman-teman ya. Nah patut ketahui teman-teman ya, asam lambung atau pencernaan kita itu sedang terganggu dan kita sudah ada pemulihan, itu berarti butuh pembiasaan lagi teman-teman ya. Dan untuk pembiasaan itu, untuk mencoba hal yang baru itu ya memang harus teman-teman. Karena apa? Karena biar pencernaan kita itu kembali normal lagi, terbiasa lagi dengan makanan-makanan yang lain. Nah itu teman-teman. Tapi Pak, saya takut sensasinya datang lagi. Enggak akan teman-teman. Kalau misalnya toh sensasi datang ya nggak apa-apa, dan itu nggak bahaya juga teman-teman. Cuman rasanya memang nggak nyaman, gitu aja gitu teman-teman ya. Cuma rasanya aja nggak nyaman. Nah tetapi sangat penting sekali untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang baru gitu teman-teman. Itu biasanya di fase 90%. Nah kalau misalkan yang makan makanan yang aman saja sudah ada begah, kalian sebaiknya hindari makanan-makanan yang pantrangan gitu teman-teman. Dan tetapi untuk orang-orang yang sudah aman nih, saya makan sudah tidak ada sensasi apapun, minum banyak juga sudah tidak ada sensasi apapun, apakah boleh mengkonsumsi makanan-makanan yang baru? Harus teman-teman ya, harus gitu. Jadi biar pencernaan kita itu mulai terbiasa lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah kenapa Pak sekarang nih ketika mengkonsumsi makanan yang lain ada sensasi yang nggak nyaman? Penjelasannya seperti apa? Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, ketika pencernaannya sudah mulai pemulihan gitu teman-teman, sudah mulai membaik, tetap nilai sensitifnya itu masih terlalu tinggi gitu teman-teman. Jadi yang namanya alergi itu ya masih tetap ada juga gitu teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalkan sensitifnya itu kita kurangi dengan cara apa? Membiasakan kita konsumsi makanan-makanan yang lain gitu ya, nanti akan terbiasa dan kita itu mulai biasa gitu teman-teman. Ingat, kita itu bisa karena terbiasa. Ingat, untuk gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis semuanya itu butuh latihan, butuh proses pemulihan, dan butuh pembiasaan. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, ketika kalian nyaman makan makanan yang aman dan kemudian ingin mengkonsumsi makanan-makanan yang lain, tetap kalian juga harus menjaga kapasitasnya teman-teman. Jangan terlalu berlebihan ya, karena sedikit saja itu kita makan sedikit nih makanan pantrangan, kan suka hadir ya sensasi, dan itu wajar. Sedikit saja itu ada sensasi, apalagi yang banyak. Nah itu teman-teman, wajarnya ke sana, berpikir logikanya ke sana. Nah makanya ketika kalian ingin membiasakan mengkonsumsi makanan-makanan yang lain, alangkah baiknya kalian sedikit saja porsinya. Cuman di awal-awal cuman icip-icip aja, cuman rasa di mulut saja. Saya juga dulu gitulah, saat terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, saat mulai semuanya serba nyaman, saya mau konsumsi sambal sekalipun. Waktu itu saya nggak langsung makan sambal sekaligus teman-teman, tidak sama sekali. Saya cuma icip-icip aja di mulut. Yang penting pedasnya itu cuma di mulut aja, nggak masuk ke dalam lambung saya. Nah itu paling dulu cuma colek-colek ya, kayak orang pacaran teman-teman ya. Jadi makan sambal aja kayak orang pacaran. Itu ya untuk orang-orang yang terkena asam, itu pengalaman saya. Jadi ketika mau makan sambal itu sambil lewat, kalau makan itu saya, kalau misalnya di meja itu ada sambal, istri lagi makan sama keluarga lagi makan, saya cuma sambil lewat, ini telunjuk, ini galak dulu ya. Jadi saya cowel ke sambal, kemudian dimasukin ke lidah, dicip-icip aja, dan itu cuma pedasnya di mulut saja sih sebetulnya. Dulu itu kejadian saya saat ingin membiasakan lagi makan sambal, dan itu lama ya, saya itu sekitar hampir 2 bulan segitu-gituan teman-teman ya, ingin membiasakan rasa sambal itu. Jadi di awalnya itu dengan di mulut saja gitu. Nah kemudian ketika mulai berani nih, mulai cuek, saya coba itu sedikit teman-teman ya, cuman setengah sendok juga enggak lah gitu. Dan itu pun sambalnya itu saya pesen dulu sama istri saya itu, kalau mau bikin sambal jangan terlalu pedas, saya bilang gitu teman-teman ya. Dan ketika coba 1 sendok, setengah sendok kurang gitu teman-teman ya,
Dan itu sensasi ada hadir teman-teman ya, hadir itu teman-teman ya. Dan itu saya menyalahkan sambal gitu, waktu itu menyalahkan sambal. Subhanallah, ini sensasi datang lagi ini gara-gara sambal. Saya bilang besoknya saya berhenti makan sambal. Nah kemudian selang 2 hari kalau nggak salah di awal-awal itu, setelah 2 hari kemudian saya mencoba lagi dan kembali lagi diicip-icip saja. Jadi sambalnya tidak dimakan, culak-colek biasa lah gitu teman-teman, culak-colek, nah mulut gitu ya. Yang penting pedasnya ada di mulut. Dan kemudian itu nanti setelah 2 hari 3 hari, ini pengalaman saya ya. Di situ timbul rasa cuek lagi ya. Timbul rasa cuek lagi, bilang lagi saya ke keluarga, bikin sambal jangan terlalu pedas, saya bilang. Nah di situ baru ya, wah nggak usah makan sambal, katanya. Kemarin juga makan sambal itu jadi bla 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 begini. Tapi itu wajar, nggak apa-apa. Yang namanya keluarga itu pasti suka terlalu protektif ya. Ketika kita sudah mulai sehat, kemudian ada larangan yang kita jalani, kemudian menjadi kambuh lagi, itu keluarga biasa seperti itu. Tetapi yakinkan saja bahwa saat ini sedang pembiasaan gitu teman-teman, pelatihan gitu teman-teman ya. Dan saya juga seperti itu waktu itu. Jadi mulai dilatih lagi di situ. Nah yang kedua kalinya makan sambal dengan kapasitas pedasnya itu tidak terlalu pedas, jadi levelnya itu level rendah teman-teman ya. Itu nggak ada sensasi teman-teman ya, tidak ada sensasi sama sekali. Saya bilang ini nyaman nih, saya bilang nih yang namanya makan sambal itu kan kesukaan saya ketika sebelum terkena gangguan aslam ya. Nah makanya saya ingin membiasakan lagi. Nah ketika makan sambal itu tidak ada sensasi sama sekali, rasa bahagia itu subhanallah teman-teman sangat besar lagi. Karena apa? Karena suasana makan saya itu sudah hadir lagi kayak yang dulu lagi gitu teman-teman ya. Nah makanya besoknya saya makan sambal lagi. Nah ketika besoknya makan sambal lagi itu sensasi yang namanya si sensasi itu hadir lagi teman-teman ya. Nah itu teman-teman, makanya saya selalu bilang ke teman-teman itu ketika sudah sembuh pun sampai detik ini juga saya makan sambal tetap dijaga. Jadi hari ini makan sambal, besoknya tidak gitu teman-teman. Besoknya makan sambal lagi, besoknya lagi tidak. Itu memang alasannya seperti itu gitu teman-teman ya. Jadi saya itu nggak mau ketika setiap hari makan sambal, akhirnya pencernaannya terganggu lagi teman-teman. Tetapi berbeda ketika sudah ada jarak ya. Hari ini saya makan sambal, besoknya tidak. Jadi ketika organ tubuh kita rusak juga karena gara-gara sambal, atau misalkan terganggu gara-gara sambal, itu biarkan dia ada perbaikan dulu teman-teman, oleh imun kita sendiri, oleh DNA kita sendiri teman-teman ya gitu. Jadi biarkan ada perbaikan dulu. Nah ketika sudah ada perbaikan dulu, kita makan lagi sambal. Nah itu teman-teman alasan saya kenapa saya makan sambalnya itu 2 hari sekali, atau misalkan kemarin-kemarin malah justru 3 hari sekali, karena memang pedasnya lagi mahal ya. Nah itu teman-teman ya, cabenya lagi mahal. Makanya kalau misalkan cabai mahal itu rasa senang itu ada teman-teman ya, bisa menghindari gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, makanya pamit saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, bagi teman-teman yang misalkan sering mengalami sensasi tidak nyaman ketika makan, walaupun makanannya sudah dijaga, memang keterkaitannya seperti itu. Jadi ketika kita makan, asam lambungnya belum normal, akhirnya menyebabkan gas, timbul gas gitu teman-teman. Dan akhirnya lambung kita itu terasa kembung, perut kita itu terasa kembung, dan ingin sendawa terus, walaupun sendawanya nggak keluar gitu teman-teman. Kemudian suka agak ada mual juga, kemudian agak pusing juga, agak kelayangan juga. Nah kelayangan itu memang terpengaruh dari asam lambung yang tidak normal. Pahami saja ke sana. Dan tidak berbahaya teman-teman. Cara menanganinya cuman sering minum air hangat aja ya teman-teman ya, biar sendawanya itu terpicu, kemudian asam lambungnya itu terbantu dengan ternetralkan oleh mineral kita. Nah itu teman-teman. Kemudian bagi teman-teman yang sekarang sudah nyaman mengkonsumsi makanan yang aman-aman, tidak ada sensasi sedikit pun, tetapi berbeda ketika mengkonsumsi makanan yang baru, sensasi selalu hadir. Keterkaitannya memang perut kita itu belum terbiasa lagi. Nah sekarang logikanya kalau misalnya ingin terbiasa, ya kalian harus biasakan lagi gitu teman-teman, dengan catatan mengkonsumsi makanan yang baru itu tidak berlebihan. Latih saja dulu. Karena apa? Karena sekarang sensitifnya masih belum stabil teman-teman. Tetapi kalau misalkan nanti lambung kalian sudah stabil, kalian bebas makan apapun, sekalipun sambal teman-teman ya. Nah itu, tetapi untuk sambal, cuka, kemudian alkohol, kemudian soda, untuk orang-orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, alangkah baiknya kalian jaga kapasitasnya, jaga juga jaraknya, walaupun kalian sudah sembuh total. Karena makanan itu yang mempunyai pedas, kemudian cuka,
kemudian alkohol, kemudian soda, itu paling cepat mengganggu pencernaan kita, teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, seputaran makan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, penjelasannya memang seperti itu. Jadi ketika kalian makan kemudian ada sensasi, kalian jangan berpikir kemana-mana ya. Itu merupakan hal yang sangat wajar teman-teman ya, wajar karena asam lambungnya belum membaik atau asam lambungnya belum normal gitu teman-teman. Dan kalian juga yang sekarang sudah sembuh, sudah mulai nyaman, makan banyak juga sudah mulai nyaman, tapi ketika kalian mengkonsumsi makanan yang baru, sensasi kalian hadir, sensasi asam lambung hadir, kalian juga jangan berpikir kemana-mana. Dan itu merupakan hal yang sangat wajar gitu teman-teman ya. Kenapa sangat wajar? Karena semuanya kembali lagi dari nol gitu teman-teman, butuh pembiasaan lagi. Karena sudah beberapa bulan ini kita menjaga makanannya, bahkan ada yang 1 tahun lebih menjaga makanannya. Nah sekarang ketika ketika sekarang mengkonsumsi makanan yang baru, itu pasti sensasi akan hadir, tetapi itu merupakan hal yang sangat wajar karena kita belum terbiasa lagi. Nah makanya biasakan lagi. Nah itu teman-teman ya. Oh ya teman-teman ya, untuk orang-orang yang tadi juga sempat saya baca di kolom komentar yang bertanya, Pak alamatnya di mana, Pak bayarnya berapa. Padahal itu di video yang tadi itu sudah saya katakan, untuk sharing dengan saya itu saya tidak bayar teman-teman, tidak berbayar dengan saya ya. Bahkan kalau misalnya kalian ada yang di sekitaran daerah sini juga, ketika saya kunjungi, saya tidak meminta untuk penggantian transportasi atau beli bensin, tidak teman-teman ya. Nah itu tujuannya seperti apa sih sampai saya ridho gitu ya, keliling-keliling. Itu yang pertama memang najar. Yang keduanya memang saya itu sudah kembali lagi kayak dulu lagi, karena dulu juga itu saya selalu kelayapan kemana-mana teman-teman. Jadi nah sekarang itu dimanfaatin gitu. Jadi ketika mengunjungi teman-teman itu ya sambil jalan-jalan saja. Karena dulu juga sebelum terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, saya itu jarang di rumah teman-teman ya. Nah itu, dan bahkan dulu ketika saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, itu merupakan keberkahan bagi keluarga. Saya aja jadi ada di rumah terus. Nah itu teman-teman. Nah sekarang sudah sembuh total, jadi kelayapannya sudah mulai lagi gitu teman-teman ya. Nah tetapi sekarang kelayapannya beda dengan dulu. Kalau dulu kelayapannya itu suka hiking ke gunung, panjat tebing, kadang selalu berburu burung gitu teman-teman ya, bawa senapan gitu ya. Nah sekarang itu kelayapannya itu dimanfaatkan untuk mengunjungi teman-teman yang ada di daerah sekitar sini. Nah itu teman-teman, dan biasanya sepulang mengunjungi teman-teman itu langsung melakukan hobi teman-teman ya, mancing biasa. Nah itu teman-teman, jadi bagi teman-teman yang misalkan bertanya, Pak bayarnya berapa, nggak bayar teman-teman. Pak kalau misalnya saya pengennya dikunjungi, kalau deket-deket saya kunjungi, berapa ongkosnya untuk penggantian bensin, tidak gitu teman-teman, sama sekali tidak teman-teman ya. Karena saya tahu persis ketika terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, perekonomian itu terganggu. Dan untuk selain itu, untuk membayar itu saya ngapain ya? Enggak ya, karena saya itu bukan dokter teman-teman. Kecuali kalau misalnya saya dokter, saya ahli terapi, saya ahli medis, ya mungkin saya uangkan teman-teman. Tetapi saya itu bukan dokter, saya itu bukan ahli medis, saya itu bukan ahli hipnoterapi, saya bukan psikolog. Jadi mau ngapain diuangkan? Nah itu teman-teman ya, saya itu hanya pernah mengalami saja, berbagi sepengalaman, sharing, cuman itu saja, cuman itu saja, tidak ada hal yang lain. Nah itu teman-teman, jadi saya nggak wajib untuk menguangkan sama teman-teman ya. Nah itu gitu teman-teman ya. Nah saya itu cuman minta doa saja sama teman-teman, biar saya itu tetap sehat, tetap kuat gitu teman-teman ya, tetap nyaman gitu teman-teman, biar saya itu tetap bisa menemani lah gitu ya, menemani teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ya. Karena memang untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu, ketika mendapatkan teman yang sepemahaman, itu ada rasa senang tersendiri teman-teman. Jujur ini pengalaman saya juga gitu teman-teman ya. Tapi berbeda ketika kita ngobrol tentang seputaran asam lambung, kemudian yang lawan ngobrolnya itu belum pernah mengalami. Kadang kita itu suka nggak percaya gitu teman-teman ya, karena di situ ada perasaan gitu teman-teman ya. Kalau orang yang belum mengalami hanya berbicara masalah medisnya saja gitu teman-teman. Tetapi berbeda
ketika kita ngobrol sama orang yang pernah mengalami di situ karena ada perasaannya gitu teman-teman ya. Itu perbedaan antara nyaman dan tidaknya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah makanya saya selalu selalu share video setiap hari sama teman-teman itu ya, tujuannya memang begitu ya, biar kalian itu ya mempunyai perasaan nyaman teman-teman, walaupun mungkin di saat lagi nonton aja gitu teman-teman ya. Karena dulu juga saya begitulah. Jadi ketika nonton begini gitu nyaman, habis aja videonya selang setengah jam sensasi datang lagi. Nah itu teman-teman, makanya saya tuh dulu itu selalu mengulang-ulang video gitu teman-teman ya, karena nyaman sih ya nonton-nonton kayak macam begini. Dan itu manfaatnya sangat besar sekali ya. Selain kita mengetahui bahwa gangguan asam lambung dan asam tikopsomatis tidak berbahaya, kemudian kita juga mempunyai rasa nyaman. Dan bayangkan saja kalau misalkan kita nyaman setiap hari, itu pemulihannya akan lebih cepat. Nah itu teman-teman ya, makanya saya itu selalu share setiap hari video tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam tikopsomatis. Tujuannya memang seperti itu ya. Yang pertama itu karena memang nazar saya dulu ketika aslam ada perbaikan. Saya itu ingin membantu teman-teman yang terkena gangguan asam biar cepat membaik teman-teman, sepengalaman saya. Nah kemudian yang keduanya, biar video ini menjadi teman kalian ya. Nah itu kemudian bisa menemani saat kalian tidak nyaman ketika nonton video, ada rasa nyaman. Nah itu tujuannya memang ke sana. Yang ketiganya, semoga saja channel ini menjadi lahan ibadah ya buat kita semua. Semoga saja dengan bantuan-bantuan yang saya berikan itu sama teman-teman itu menjadi pahala tersendiri teman-teman. Jujur itu memang tujuannya seperti itu. Jadi nggak ada hal-hal yang lain teman-teman. Dan saya itu makanya tidak butuh pujian, tidak butuh apa-apa. Saya itu hanya butuh dari Allah saja gitu teman-teman. Semoga saja videonya itu menjadi ladang pahala buat kita semua teman-teman. Jangankan untuk saya, buat teman-teman juga sama gitu. Makanya biar kalian itu sama dapat pahala gitu, subhanallah ya. Insya Allah dapat pahala. Makanya bagi teman-teman yang sudah mulai membaik, ketika ada yang bertanya tentang ini itu di kolom komentar, sebaiknya kalian ikut menjawab teman-teman ya. Jadi kita itu saling berbagi tentang informasi gangguan asam lambung dan asam tikopsomatis biar kita itu semuanya semakin tambah sehat. Itu yang pertama. Yang keduanya, biar kalian itu pahalanya juga mengalir sama kalian. Nah itu teman-teman, karena Allah itu sangat mencintai kita, orang-orang yang telah menjalani kebaikan-kebaikan. Dan untuk menjalankan kebaikan itu bukan kalian beramal saja, bukan teman-teman ya, tetapi memberikan informasi yang baik dan benar, kemudian memberikan solusi bagi orang yang sedang menderita, itu juga merupakan kebaikan teman-teman ya. Dan insya Allah itu merupakan pahala besar buat kalian. Nah itu teman-teman ya. Nah itu memang tujuannya memang seperti itu. Durasinya udah 32 menit lagi. Nah itu teman-teman ya, biar videonya tidak terlalu panjang lebar, jadi videonya saya akhiri sampai di sini. Jadi pahami saja tentang orang-orang yang mempunyai permasalahan di makan. Kalian jangan terlalu berpikir yang lain-lain, itu merupakan hal yang sangat wajar sekali ya teman-teman ya. Nah biar cepat membaik, permasalahan makan kalian jangan pikirkan. Yang penting kalian makan, minum. Apapun yang terjadi kalian jangan lupa sama makan. Toh kalau ada sensasi yang lain-lain tidak apa-apa, tidak berbahaya. Nanti juga ketika asam lambungnya normal, itu sensasi yang namanya sensasi itu akan hilang dengan sendirinya, tanpa kita duga, tanpa kita rencanakan, tanpa kita minta teman-teman ya. Itu sepengalaman saya. Makanya kalian fokus aja di makan, kemudian melakukan aktivitas yang menyenangkan, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, mencari-cari hiburan, mencari-cari kesenangan, mencari-cari kebahagiaan teman-teman ya. Karena jujur untuk gangguan asam lambung dan asam tikopsomatis ini sembuhnya dengan terlupakan oleh apa? Terlupakan dengan kesenangan-kesenangan. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya. Nah itu teman-teman videonya, semoga saja videonya menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Kemudian sebelum saya akhiri videonya, seperti biasa saya doakan teman-teman itu cepat membaik, cepat sembuh total lagi gitu teman-teman ya. Cepat kembali lagi keadaan yang dulu itu, seperti rasa moodnya, kemudian semangatnya, bahagianya, senyumnya, tertawanya, dan sebagainya. Semoga cepat kembali lagi, karena saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap ceria, dan tetap kuat agar masih bisa menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.